هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية. أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول. أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول. قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر. قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر. جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية. شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجى الشعر فأجرى قلمي. شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجى الشعر فأجرى قلمي. هيا يا إخواني هيا ننثر ورد الفل سوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Para ikhwan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum abang menjelaskan tentang tafsir yang akan kita bahas malam ini, abang izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4 Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, tepatnya saya di kelas 3. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita melakukan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini adakah di antara antum semua, ikhwan fillah rahimakumullah, ada nggak di antara antum yang tahu sama yang namanya tafsir muqarrar? Tafsir muqarrar ada tahu nggak? Baik, tafsir muqarrar itu adalah tafsir yang menggunakan perbedaan ataupun membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tapi ayat yang satu dengan ayat yang lain ini ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Ayat yang pemilihan katanya sama ataupun redaksinya sama, tetapi kasusnya berbeda.
tetapi pilihan katanya ataupun redaksinya berbeda. Paham sampai sini? Contohnya, saya berikan contoh pakai rasio, pakai akal kita. Nasi itu kalau kamu makan ketika panas dan kalau kamu makan ketika dingin, ada bedanya nggak? Beda kan? Kalau kamu yang suka nasi dingin, ketika kamu makan pakai nasi panas, nikmatnya hilang. Ketika kamu makan pakai nasi yang hangat ataupun panas, ketika kamu disuruh makan pakai nasi yang dingin, makanya ini. Tapi sama-sama apa? Nasi. Itu yang redaksinya sama, tetapi kasusnya berbeda. Ada yang kasusnya sama, tapi redaksinya berbeda. Contohnya, kalian tahu? Redaksinya sama, kasusnya sama, tapi redaksinya berbeda. Contohnya kaligrafi. Kaligrafi itu yang ada di masjid ini sama nggak sama yang di Al-Quran? Bacaannya sama nggak sama yang di Al-Quran? Sama. Bedanya apa? Yang itu tulisannya itu bisa pakai pabrik, rokat nasri, khat upi, khat sulus. Tapi di dalam Al-Quran pakai huruf apa? Nasri, huruf yang pertama. Yang satu dicetak dalam Al-Quran, yang satunya dalam Al-Quran 30 juz, tapi yang satunya buat ukiran di masjid. Sama nggak sama-sama tulisan Arab? Tapi berbeda kan? Baik. Adapun ruang lingkup tafsir Al-Quran ini adalah satu, dia mempunyai dua kecenderungan. Yang pertama, membahas ayat-ayat yang sama tapi beda maknanya. Ada yang membahas yang kedua itu maknanya yang berbeda tapi pemilihan katanya sama. Percaya nggak? Oke. Silakan abang berikan kamu waktu karena kita lagi dari masjid. Silakan ambil Al-Quran, saya akan langsung memberikan contoh sama kalian. Silakan dari Al-Quran. Sudah? Baik. Karena ruang lingkup tafsir Al-Quran ini cuma ada dua, maka contohnya dua. Baik. Contoh yang pertama tafsir Al-Quran yang membahas kasus yang sama dengan redaksi yang berbeda. Yang pertama buka surah Al-An'am ayat 51 ada di juz 8. Ya. Ayat 51 di juz 8. Ada enggak? Al-Anfal Al-An'am 151 di juz 8. Udah, di sebelah kiri apa kanan? Sebelah kiri. Oke. Ada yang bisa bacain satu? Pertamanya, coba bacain, tolong. Bukan yang itu. Coba, apa? Sampai situ. Coba baca yang sebelum min imla ayatnya. Qul ta'alu atlu
Tsumma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a bihi habis itu demi sana. Nah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Artinya apa? Nah, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Oke. Ayat yang kedua buka surah Al-Isra ayat 31. Dianya di lembaran kedua di sebelah kanan. Buka Al-Isra lembaran kedua di sebelah kanan. Wala di bawahnya itu ada. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqula madhuma. Ayat 31. Ada yang bisa baca? Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu khasyata illa. Artinya apa? Nah, janganlah, sama nggak ini artinya? Sama kan? Namun gini, kalau ayat yang pertama tadi min imlaq, yang kedua khasyata imlaq. Min imlaq di sini artinya karena kamu miskin. Paham nggak? Konteksnya sama kan? Sama-sama imlaq. Tapi yang membedakan apa? Yang pertama itu ada kalimat min imlaq, artinya apa? Jangan membunuh anak-anak kamu karena kamu miskin. Yang kedua, khasyata imlaq, artinya apa? Jangan membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Oke, yang kedua, contoh tafsir Muqarrar beredaksi mirip yang membahas kasus yang berbeda. Buka surah Al-Anfal ayat 10. Al-Anfal ayat 10 ada di juz 9 sebelah kanan, halaman keduanya. Sebelah kiri, sebelah kiri. Ayat 10. Nanti ditandain ya, jangan langsung diganti sama ayat lain. Ada yang bisa bacakan? Wa ja'alallahu illa busyra lakum litatma'inna qulubukum. Oke. Bas, habis itu tandain ya, jangan diganti, jangan dihilangin. Yang kedua buka surah Ali Imran ayat 126. Coba baca. Ayat 126 Ali Imran. Waman illa min indillahil azizil hakim. Oke, sekarang antum buka dua ayat yang tadi. Kita akan membedakan. Ingat yang kedua itu redaksinya mirip, tapi kasusnya berbeda. Oke, yang pertama, lihat di surah Al-Anfal itu. Nah, di surah Al-Anfal itu coba lihat kalimat litatma'inna bihi qulubukum. Bihinya pertama, qulubukumnya kedua. Nah, sekarang cek surah Ali Imran. Qulubukumnya di luar, habis itu bihinya setelahnya, benar enggak? Benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Lihat di surah Ali Imran itu dianya pakai alif lam. Min indillahil. Itu namanya alif lam. Min indillahil azizil hakim. Cuma di surah Al-Anfal itu apa? Innallaha azizun hakim. Oke. Yang ketiga, surah Al-Anfal itu ada kalimat lakum. Benar enggak? Kita main Nabi belum. Ada
Ada lagunya nggak? Nah, yang di Ali Imran ada nggak? Coba, apa yang di Ali Imrannya ada? Ali Imrannya ada, Al-Anfalnya nggak ada. Oke, nah, ada pun perbedaannya ini ya. Perbedaannya ini. Surah Al-Anfal itu ada yang tahu perang pertama umat Islam apa? Nah, surah Al-Anfal itu membahas tentang perang Badar. Surah Ali Imran itu membahas tentang perang. Ada yang tahu perang apa? Perang di mana Rasulullah kalah. Perang Uhud. Ya, udah paham sampai sini. Oke, masuk kita ke selanjutnya ya. Ini adalah tadi contohnya ya. Selanjutnya itu adalah urgensi ataupun manfaat yang bisa kita ambil dari tafsir Al-Quran. Seorang mufassir, tahu mufassir artinya apa? Mufassir itu adalah orang yang ahli tafsir dan menafsirkan Al-Quran. Seorang mufassir bisa mengambil ilmu yang banyak, ataupun bisa melengkapi corak-corak tafsir, ataupun bisa melengkapi tafsir-tafsir yang kurang. Mungkin dalam tafsir maudhu'i ataupun tafsir yang lain ada kekurangan, dan mungkin yang kurang itu bisa ditambahi dengan tafsir Al-Quran. Ya. Ada juga kamu nanti bakalan tahu ada seseorang yang mengatakan, karena di artikel yang saya baca banyak yang orang beranggapan bahwasanya Tuhan itu kehabisan kata. Tuhan kehabisan kata, makanya kalimatnya diulang-ulang. Contohnya kayak tadi, ingat berapa kali diulang? 2 kali. Berkali-kali diulangi. Ceritanya Nabi Musa berapa kali diulang-ulang dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Banyak kan? Nah, ada yang beranggapan seperti itu. Nah, dengan cara tafsir Al-Quran inilah kita bisa menjelaskan bahwasanya Tuhan itu bukan kehabisan kata, tetapi di balik kata itu ada makna yang terselubung yang harus lebih dipahami. Paham kan ini? Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jazakumullahu khairan katsiran. Yang insyaallah materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri Yudi Mahmudi, yakni temanya itu adalah tafsir maudhu'i, dan yang saya jelaskan tadi adalah tafsir Al-Quran. Sedangkan yang akan dijelaskan sama dia nanti adalah tafsir maudhu'i. Kepada saudara Yudi Mahmudi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian jamaah thalabul ilmi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirnya saya di depan ini untuk menjelaskan tentang salah satu metode tafsir, yaitu metode tafsir maudhu'i. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Mahmudi, nomor induk mahasiswa 1910117, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, perlu kita ketahui metode tafsir maudhu' ini adalah suatu istilah baru oleh ulama zaman sekarang, yaitu dengan pengertian mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pokok masalah yang mempunyai maksud yang sama dan arti sama-sama membicarakan suatu topik masalah
dan menyusunnya berdasarkan kronologinya serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Dari pengertian tersebut sudah diketahui bahwasanya metode ini menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan suatu tema dan dikaji secara maudhu'i atau secara tematik. Lalu bagaimana sejarahnya tafsir maudhu'i ini? Perlu kita ketahui, perlu antum sekalian ketahui. Sejarahnya itu menurut Dr. Ali Khalil di dalam komentarnya tentang riwayat ini menegaskan bahwa benih atau bibit pertama kali kajian tafsir maudhu'i ini yang sebenarnya sudah ada dan tumbuh di lahan yang suci yang ditanam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari zaman Rasulullah sudah ada benih-benih tentang tafsir maudhu'i. Terus didukung juga dengan adanya metode tafsir bil matsur. Itu juga salah satu pendahulu bagi munculnya kajian tafsir maudhu'i ini. Setelah berkembangnya metode perkembangan berikutnya, yaitu dengan ditemukannya dalam kitab-kitab tafsir seperti karya dari Al-Fakhrur Razi, karya dari Imam Al-Qurtubi, dan karya dari Ibnu Al-Arabi. Ditemukan seperti contoh kitabnya Al-Bayanu fi Aqsamil Quran. Itu karya dari Ibnu Qayyim yang menjelaskan ilmu bayan di dalam sumpah-sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dengan munculnya itu, maka metode tafsir maudhu'i ini sudah ada sejak dulu kala dengan bentuk yang mula-mula belum dimaksud sebagai metode yang memiliki karakter metodologis yang berdiri sendiri. Nah, meskipun demikian, hal tersebut paling tidak menunjukkan bahwa kepada kita bahwa corak dan metode tafsir ini bukanlah hal baru di dalam sejarah studi Al-Quran. Yang baru bukan metodenya, tetapi perhatian para ulama terhadap penggunaan metode tersebut. Dengan penggunaan metode tersebut, suatu metode yang dapat memberikan informasi tentang berbagai ilmu. Berbeda dengan metode tafsir lainnya dan betul-betul sebagai metode tersendiri yang otonom. Jadi bisa dikatakan metode tafsir maudhu'i ini lebih menekankan kepada metode baru di zaman sekarang ini. Setelah itu, mari kita ketahui bagaimana cara langkahnya metode tafsir maudhu'i ini untuk menerapkannya di dalam Al-Quran. Perlu hadirin ketahui, langkah-langkahnya itu terdapat 7. Yang pertama yaitu memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang ada yang akan dikaji secara maudhu'i atau tematik, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, yaitu entah ayat makkiyah ataupun madaniyahnya. Terus yang ketiganya yaitu menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya. Bisa dikatakan kita harus mengetahui asbabul nuzulnya ayat tersebut. Yang keempat, mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya. Yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang itu perlu, sehingga untuk memperkuat, untuk lebih menekankan lagi permasalahan yang ada dengan semakin jelasnya didukung oleh hadis Nabi SAW. Yang terakhir yaitu mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khos,
antara yang mutlak dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukhnya, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara. Nah, bisa diketahui itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan corak maudhu'i, sebuah metode tafsir yang baru di Fakultas Usuluddin yang sampai sekarang terus berkembang di bawah bimbingan para guru besar dan telah banyak melahirkan karya dan pembahasan tafsir menurut metode maudhu'i ini atau secara tematik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh hadirin sekalian, oleh antum-antum sekalian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.